Untuk modul yang kedua, berjudul Analisis Isu Kontemporer. Jadi modul kedua ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus tahu perubahan. Jadi konsep perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan adalah sesuatu yang akan berubah, yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Hal itu berarti bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tentu di dalam kita sebagai ASN, peran ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Tentu dengan adanya perubahan ini akan menuntut kita sebagai ASN agar kreatif dan inovatif sehingga perubahan secara globalisasi terjadi bisa kita ikuti tentu dengan jiwa kreatif kita dan inovasi kita. Tujuannya tentu agar peran ASN yaitu ketiga peran ini tetap terlaksana secara optimal di gempuran perubahan-perubahan, terutama perubahan secara global. Misalnya, sekarang masanya masa digital, jadi salah satu peran ASN kita akan melaksanakan kebijakan publik serta memberikan pelayanan kepada publik. Nah, dengan era digital, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan internet untuk aktivitas sehari-harinya. Nah, inilah salah satu kita sebagai ASN harus kreatif dan inovatif terhadap perubahan pola perilaku atau pola gaya hidup dari masyarakat kita, sehingga dioptimalkan pelayanan publik dengan menggunakan fitur-fitur teknologi dan juga dikombinasikan dengan internet. Itu adalah salah satu bagaimana kita menghadapi perubahan yang terjadi sebagai ASN. Kemudian, di sini perubahan lingkungan strategis. Artinya perubahan lingkungan strategis di sini, menurut Uri Bronfenbrenner, terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, pada gambar di sini, apa saja yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis, yaitu yang pertama, individu, kemudian individu atau personal ASN itu sendiri, kemudian family atau keluarga, kemudian community atau culture, jadi budaya, kemudian society secara regional, secara kemasyarakatannya, kemudian secara global. Jadi perubahan lingkungan strategis di sini dimaksudkan bahwa perubahan global harus kita ketahui bagaimana mempengaruhi 4 level ke bawahnya. Jadi kita harus mengetahui saling berkaitan ini. Jadi kita harus mengetahui secara global. Kemudian perubahan global itu tentu akan mempengaruhi lapisan masyarakat, tentu akan mempengaruhi juga lapisan budaya dan komunitas kita di masyarakat, dan akan mempengaruhi bagaimana pola perilaku dari keluarga kita dan juga perilaku dari individunya. Hal-hal ini yang akan mempengaruhi kinerja dari ASN. Kemudian, untuk menghadapi perubahan, tentu kita sebagai ASN harus menghadapi dengan modal. Jadi di sini ada istilahnya modal insani, modal yang digunakan untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis tadi. Yang pertama adalah modal intelektual. Jadi ASN perlu memiliki intelektual di mana
intelektual ini adalah pengetahuan ataupun perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM. Jadi kita sebagai ASN tidak berhenti-berhentinya untuk belajar, mengembangkan kemampuan kita, kompetensi kita untuk memajukan organisasi. Itu yang paling terkecil. Kemudian modal emosional. Modal emosional ini bagaimana kita sebagai ASN harus mampu mengelola emosi kita dengan baik. Apabila kita sudah mampu mengelola emosi, maka segala sesuatu perubahan yang nantinya akan datang pasti akan terselesaikan dengan atau terlewati dengan baik. Kemudian modal sosial. Nah, jadi perubahan ini tidak serta-merta kita akan meninggalkan kehidupan sosial, artinya kehidupan interaksi kita dengan sesama manusia. Namun, modal sosial di sini kita perlu mengembangkan jejaring kerjasama kita, hubungan interpersonal kita yang mendukung kesuksesan atau mendukung strategi kita dalam menghadapi perubahan tersebut. Jadi modal sosial ini kita mengembangkan jejaring kerja kita tidak hanya dalam satu ruangan saja, tetapi kita berinteraksi menjalin dengan berbagai instansi, berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Kemudian modal ketabahan. Nah, modal ketabahan ini adalah salah satu modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam organisasi birokrasi. Jadi, ketabahan di sini kita harus tabah, artinya tabah dalam menghadapi situasi perubahan yang terjadi, karena perubahan itu tidak hanya ke arah positif, tapi bisa juga perubahan itu terjadi ke arah negatif. Nah, disinilah kita harus memiliki modal ketabahan. Kita harus tabah menghadapi apapun itu di depan, sehingga kelak jika kita berhasil mengendalikan emosi dan tabah dalam menghadapi cobaan atau rintangan dari perubahan, maka tujuan organisasi lebih cepat tercapai. Kemudian ada modal moral. Moral ini dapat dikatakan sebagai kecerdasan moral, sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan. Jadi prinsip-prinsip universal, tata etika, norma-norma itu harus kita terapkan dalam tata nilai, tujuan, dan tindakan kita. Jadi modal moral adalah salah satu juga bagaimana kita siap menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kemudian yang terakhir adalah modal kesehatan. Jadi kita dalam menghadapi perubahan dan menjalani atau memiliki kelima modal sebelumnya, yang pertama adalah kita harus memiliki fisik dan jasmani yang sehat. Itulah poin-poin dari modal insani yang harus kita miliki dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Oke, sekarang isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer di sini yang akan saya angkat, isu-isu strategis kontemporer di Indonesia, yaitu yang pertama adalah isu terkait korupsi. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi bisa diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara maupun perusahaan untuk keuntungan pribadi dan atau orang lain. Nah, di Indonesia seperti kita ketahui bahwa ada lembaga yang membidangi penanggulangan korupsi, tapi dalam prakteknya masih juga banyak kepala daerah atau pimpinan-pimpinan kita soroti di sini di pemerintahan melakukan korupsi. Dampak korupsi itu sangat besar karena korupsi ini artinya menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, sehingga kepentingan umum, kepentingan masyarakat tentu menjadi hancur karena dana yang harusnya untuk masyarakat dipakai untuk diri sendiri.
Nah, jadi kita sebagai ASN tentu harus menanggapi isu-isu strategis kontemporer yaitu korupsi ini dengan membangun sikap anti korupsi. Nah, salah satunya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana kita harus berperan aktif menjadi agen perubahan sehingga lingkungan organisasi kita membentuk WBK dan WBBM atau wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi itu salah satu cara kita untuk menghadapi isu strategis korupsi. Kemudian yang kedua yaitu narkoba. Nah, narkoba di sini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat adiktif, artinya mengakibatkan ketergantungan jika disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Sebenarnya di Indonesia sudah menerapkan aturan terkait narkotika ini. Jadi ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tapi seperti yang kita lihat bahwa masih banyak adanya peredaran narkotika di Indonesia. Ini salah satunya di Polres Kutai. Jadi ada peredaran narkoba di Polres Kutai. Nah, dampak dari narkoba ini secara global sebenarnya akan menghancurkan masa depan calon penerus bangsa. Walaupun secara pemakaian adalah pemakaian individu, namun karena adanya sifat adiktif dan ketergantungan, narkoba ini tentu akan menghancurkan bibit-bibit bangsa, artinya anak-anak bangsa, sehingga tidak fokus anak-anak bangsa ini untuk mengembangkan ide kreatifnya, kemudian inovasinya untuk bangsa. Hal ini tentu akan berdampak secara global nantinya akan menghancurkan Indonesia juga karena calon-calon penerus bangsanya tidak artinya tergerus moralnya dan fokusnya dengan adanya narkoba ini. Nah, peran kita sebagai ASN tentu harus memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk menyelamatkan negara dari bahaya tindak pidana narkotika yang pada saat ini yaitu darurat narkoba. Jadi ASN tentu sebagai garda depan yang menerapkan peraturan perundang-undangan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tentu harus bersih dari narkoba. Itu yang pertama. Harus sadar bahwa narkoba itu sangat tidak baik. Kemudian tentu kita juga harus menyusun atau membantu minimal di lingkungan kerja kita untuk menyuarakan atau untuk mendemonstrasikan bahwa narkoba itu patut dijauhi. Nah, itu salah satu cara kita sebagai ASN menanggapi isu strategis terkait narkoba. Kemudian terorisme. Nah, terorisme ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Nah, jadi terorisme ini sudah masuk ke Indonesia dari beberapa tahun yang lalu. Kenapa Indonesia bisa terkena isu terorisme? Nah, Indonesia menjadi titik rawan sebagai tujuan dari kelompok terorisme ini. Karena yang pertama, negara Indonesia itu adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam. Nah, mayoritas penduduk Islam di sini yang digunakan oleh para teroris untuk memicu kelompok radikal, sehingga kelompok-kelompok radikal yang dibentuk oleh organisasi teroris ini menggunakan isu agama, menyebabkan orang-orang yang seharusnya tidak terlibat dalam terorisme jadi terlibat, artinya dicuci otaknya dengan apa namanya dengan
gini agama, apa namanya, dengan ter eh, dengan berdasarkan agama. Jadi itu salah satu kenapa titik rawan Indonesia dijadikan sebagai tempat terorisme merajalela. Kemudian yang kedua yaitu potensi demografi dari penduduk kita yang plural, artinya beragam dan permisif, menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Jadi sebenarnya karena kita negara kepulauan juga menjadi titik rawan bahwa suku-suku, adat, budaya kita apabila kita tidak intolerir atau tidak artinya melarang orang lain di Indonesia untuk melaksanakan adat mereka, tentu ini menjadi celah radikal itu muncul sehingga kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia melalui terorisme ini akan mudah masuk. Jadi seharusnya masyarakat Indonesia itu mengerti bahwa intolerir itu adalah salah satu titik bagaimana kelompok terorisme ini bisa masuk ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah ada dampak skala besar karena media. Jadi ketika ada penyerangan dari kelompok yang menyatakan dirinya teroris, media membesarkan atau media meng-up berita tersebut sehingga terkesan bahwa terorisme ini sangat ditakutkan gitu. Jadi tujuan tidak tidak sedikit kelompok-kelompok terorisme ini melakukan terorisme di Indonesia itu untuk menampakkan eksistensi mereka bahwa kami loh ada gitu. Jadi ini yang menyebabkan ketika ada terorisme, kemudian media membesarkan berita tersebut, otomatis pemimpinnya juga pemimpin terorisme juga akan merasa senang karena mereka dipublikasi, disorot dengan gratis dan tentu juga akan memberikan rasa was-was kepada masyarakat Indonesia sehingga itu yang menyebabkan kenapa Indonesia itu memiliki titik-titik rawan terorisme. Sebenarnya di Indonesia sudah ada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Terorisme. Jadi kemudian yang keempat yaitu radikalisme. Nah, radikalisme ini adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai metode untuk menuju kepada perubahan sosial. Nah, radikalisme ini adalah salah satu bibit dari munculnya terorisme. Jadi, ketika seseorang terkena radikalisme, artinya mengadopsi bahwa kepercayaan bahwa tindakan-tindakan ekstrim itu adalah tindakan-tindakan yang baik, maka itu yang memunculkan nanti menjadi kelompok terorisme. Ternyata di kampus atau di universitas di Indonesia banyak radikalisme yang sudah menyusup ke perguruan tinggi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan juga isu strategis ini karena saya pun dari sebagai pendidik, sebagai dosen yang akan mengajar di kampus, tentu ini menjadi salah satu tantangan bagaimana cara mahasiswa-mahasiswa yang kita bimbing ini terbebas dari uh, ini apa namanya dari nilai-nilai radikalisme. Tentu radikalisme ini nantinya akan menghancurkan persatuan Indonesia. Kemudian jadi pentingnya kita menerapkan nilai-nilai bela negara itu adalah salah satunya untuk menghindari masyarakat terkena atau terpapar radikalisme. Karena radikalisme ini istilahnya bisa mencuci otak mahasiswa atau masyarakat bahwa
yang salah itu benar. Jadi ini kita harus hati-hati, meskipun yang kita ajarkan itu adalah mata kuliah eh, khusus, misalnya ekonomi, tapi kita harus tetap menyelipkan bahwa radikalisme ini bahaya untuk kita. Jadi itu salah satu cara supaya kita bisa menanggapi atau menyikapi isu strategis radikalisme. Kemudian money laundering atau pencucian uang. Nah, money laundering ini adalah uh, istilah untuk perolehan uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan. Biasanya harta atau uang tersebut berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan dengan adanya pencucian uang atau pemutihan uang ini, uang atau harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan itu tidak terdeteksi lagi. Kemudian dampak negatif. Nah, dampak negatif dari money laundering ini adalah yang pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Yang kedua yaitu merongrong integritas pasar-pasar keuangan, tentu akan menghancurkan integritas dari pasar-pasar keuangan di Indonesia karena adanya apa namanya praktik dari money laundering ini yang biasanya melibatkan pasar-pasar keuangan untuk memutihkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang ketiga, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Tentu ketika melakukan money laundering ini, karena ini mereka menggunakan strategi-strategi, misalnya menggunakan strategi membeli barang yang seharusnya tidak mahal, tetapi mereka naikkan isu itu menjadi barang yang mahal, kemudian mereka membayar barang tersebut dengan harga yang tinggi, kong kali kong dengan penjualnya. Nah, di sana kan pemerintah tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah salah satu money laundering. Itu yang menyebabkan pemerintah juga jadinya kehilangan kendali terkait dengan kebijakan-kebijakan dari ekonomi. Kemudian timbulnya distorsi, kerusakan dan kestabilan dari ekonomi. Itu isu-isu dari money laundering. Nah, di sini di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ini dikeluarkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Nah, jadi di sini tentu kita sebagai ASN pentingnya untuk menginformasikan kepada masyarakat, kepada khususnya dosen, kepada didikan kita, bagaimana kita tetap menjaga integritas kita untuk dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi di sini diharapkan supaya mahasiswa atau calon penerus bangsa nantinya terhindar dari praktik-praktik money laundering atau mungkin menjadi salah satu pioner untuk menghindari atau mendeteksi adanya money laundering. Kemudian proxy war. Nah, ini konfrontasi antara dua kekuatan besar yang menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung. Jadi ini salah satunya yaitu ketika Indonesia kehilangan Timor Timur. Jadi kita tahu bahwa di Timor Timur tahun 2002 itu melepaskan diri dari Indonesia. Tapi sebelum sah melepaskan diri, terjadi proxy war ini, di mana banyak pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam pelepasan Timor Timur dari Indonesia. Nah, inilah salah satu isu strategis sekarang, bagaimana caranya agar seluruh wilayah Indonesia tetap jumlahnya tidak ada yang lepas dari kesatuan Republik Indonesia, sehingga sejarah-sejarah di masa lalu tidak terulang lagi. Itu pentingnya kita menanamkan bela negara, cinta tanah air.
Kemudian isu yang sekarang sedang banyak dibicarakan adalah terkait cybercrime, di mana kita tidak memungkiri bahwa adanya internet, teknologi informasi yang canggih juga memberikan dampak negatif, karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan sosial media, menggunakan eh, internet itu dengan bijak. Nah, inilah salah satu yang menjadikan munculnya isu cybercrime. Jadi diawali dari komunikasi massa. Artinya kalau dulu kita menggunakan komunikasi massa, komunikasi secara menyeluruh menggunakan koran. Jadi ketika terbit di koran, hampir seluruh masyarakat itu mengetahui berita tersebut. Namun sekarang jadi ciri-ciri dari komunikasi massa itu yang pertama halayak, jadi sifatnya luas. Jadi komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayak secara tatap muka, tapi luas dia sifatnya. Kemudian heterogen, dari berbagai lapisan masyarakat, artinya dari berbagai tatanan masyarakat, dari yang status artinya dari status yang horizontal maupun vertikal, diferensiasi. Kemudian anonimitas, halayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator. Jadi komunikasi massa itu ketika kita menerbitkan berita di koran, kita tidak bisa menebak siapa saja yang akan bereaksi terhadap berita tersebut, siapa saja yang akan membaca. Jadi anonimitas yang memberikan informasi tersebut tidak tahu siapa saja yang akan yang akan menerima informasi tersebut. Itu jadi bentuknya anonimitas. Kemudian bentuk komunikasinya umum, jadi terbuka untuk setiap orang. Kemudian cepat, menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat dan selintas. Artinya dikonsumsi dengan segera, tidak untuk diingat-ingat. Kemudian komunikator dilakukan oleh sebuah organisasi yang kompleks dan dengan pembiayaan tertentu. Misalnya kalau zaman dulu yaitu menggunakan koran atau radio misalnya. Nah, zaman sekarang, masa sekarang ini kita menggunakan internet. Jadi seluruh berita-berita bisa kita akses 24 jam melalui internet atau melalui peramban seperti Safari, Google. Nah, itu bisa mencari berita-berita secara luas. Dan di sini juga kita bisa langsung berkomentar terkait isu-isu terkait berita yang ditampilkan dalam media sosial atau internet atau peramban lainnya. Nah, cybercrime itu muncul ketika kapan? Jadi, cybercrime itu adalah kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer atau alat sejenisnya, jaringan komputer, dan internet. Jadi, cybercrime ini terjadi ketika kita semua sudah menggunakan internet, semua sudah menggunakan sistem. Ternyata ada pihak-pihak tertentu yang pintar mencari celah untuk melakukan kejahatan melalui internet ini. Nah, jenis cybercrime itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access. Jadi jenis cybercrime ini yaitu pihak-pihak yang pelaku cybercrime ini melakukan akses yang tidak seharusnya ke pengguna ke pengguna atau ke data pribadi seseorang. Nah, jadi misalnya email, kemudian ya email kita, kemudian misalnya sosial media kita, dia masuk ke dalam sistem akun kita sehingga bisa mencuri data-data yang ada yang seharusnya tidak diperoleh oleh halayak umum. Itu unauthorized access. Kemudian illegal content, tentu konten-konten yang sifatnya ilegal yang tidak seharusnya ada di dalam berita atau sosial media. Kemudian penyebaran virus di sini adalah salah satu
yang cukup sering terjadi. Jadi pelaku atau penjahat cybercrime ini menyebarkan virus komputer melalui internet. Jadi ketika kita mengakses atau mencari sesuatu di internet, kemudian kita tidak tahu ternyata itu kita mengklik atau menginstal, kemudian virus tersebut akan masuk ke dalam sistem kita, ke dalam sistem komputer kita, ataupun ke dalam sistem handphone kita dan membuat data-data yang ada di dalam laptop kita itu hilang. Nah, itu salah satu penyebaran virus terkait jenis-jenis cybercrime. Kemudian cyber espionage. Cyber espionage ini artinya kejahatan dengan memata-matai data yang ada di perusahaan, misalnya perusahaan saingan. Nah, jadi menggunakan mata-mata melalui internet untuk memata-matai data-data perusahaan lain. Nah, kemudian kalau sabotase dan extortion ini cara untuk melakukan membuat gangguan, perusakan dan penghancuran terhadap suatu data, sistem komputer, program komputer yang terhubung dengan internet. Kemudian carding. Carding di sini yaitu kejahatan dilakukan dengan mencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Nah, di sini sering terjadi di mana nasabah kartu kredit tiba-tiba limit kartu kreditnya habis padahal tidak pernah dipakai. Nah, ini salah satu pencurian melalui cybercrime dengan jenis carding ini. Kemudian hacking dan cracker. Hacking itu yaitu mempelajari sistem komputer secara detail sampai bagaimana menerobos sistem yang dipelajari tersebut. Sedangkan cracker itu yang lingkupnya lebih luas. Bisa melakukan pembajakan akun milik orang lain, kemudian pembajakan situs web, kemudian menyebarkan virus hingga melumpuhkan target sasaran. Kemudian untuk cyber squatting dan typo squatting. Nah, cyber squatting ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain, kemudian kita menjual kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan typo squatting itu kita membuat artinya ini kejahatan yang dengan cara membuat domain plesetan atau yang mirip-mirip, misalnya www.bank.bca.ac.id, tapi mereka buatnya www.bcac.ac.id. Nah, itu salah satu jenis cybercrime. Kemudian cyber terrorism yaitu jadi ini kelompok-kelompok teroris sudah mulai menggunakan, artinya menghadapi perubahan teknologi sehingga mereka menyebarkan nilai-nilai radikalisme itu melalui internet. Nah, di sini mungkin membuat kelompok atau membuat booster untuk mencuci otak secara tidak langsung pengguna sosial media sehingga ada rasa radikalisme, ada rasa intolerir terhadap orang lain di sosial media, sehingga itu menjadi salah satu ancaman atau itu menjadi salah satu peluang untuk terorisme masuk ke dalam lapisan masyarakat Indonesia dari sosial media. Kemudian ada hate speech, di mana ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Jadi ini sama seperti kita komentar jahat terhadap postingan seseorang di sosial media,
yang bersifat provokasi sehingga orang tersebut dikucilkan atau dianggap salah. Nah, itu salah satu hate speech. Kemudian hoax, jadi berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong ataupun palsu dari sumber maupun isi. Nah, hoax ini sering terjadi di media sosial. Jadi kita sebagai masyarakat, terutama sebagai ASN, tentu harus pilah-pilah informasi-informasi yang kita dapatkan di media sosial. Jangan sampai kita mengikuti atau membenarkan informasi hoax yang tidak terjadi. Nah, itu salah satu isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Nah, kemudian kita lanjut ke isu kritikal. Jadi topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Jadi itu isu kritikal. Seperti isu-isu yang tadi kita sebutkan. Kemudian isu kritikal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada isu saat ini atau current issue, yaitu kelompok isu yang mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Nah, salah satunya yang ramai di sosial media adalah isu terkait peraturan pemilihan umum pemerintah daerah. Nah, kemarin kan ada isu bahwa kemarin ada aturan bahwa aturan tersebut ternyata tidak sesuai dengan salah satu atau beberapa kelompok partai. Nah, jadi ada isu bakal ditarik aturan yang sudah disepakati oleh MPR, yang sudah disepakati, namun ternyata isu tersebut naiklah di sosial media dan masyarakat langsung menyoroti terkait kejadian tersebut dan langsung mengambil tindakan atau penanganan agar yang dilakukan oleh pemerintah terutama DPR saat itu tidak terjadi. Jadi ada perlawanan melalui sosial media, ternyata itu dapat mempengaruhi isu atau isu yang saat itu terjadi. Jadi akhirnya batal. Itu salah satu isu saat ini, isu yang segera langsung mendapat sorotan, kemudian langsung adanya tindakan dari masyarakat dan sesegera mungkin masyarakat langsung mengambil tindakan dan pemerintah mengambil keputusan. Kemudian isu yang berkembang, yaitu isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Misalnya, isu yang lagi sensitif itu adalah isu terkait kebijakan pemerintah. Jadi banyak isu-isu yang berkembang itu terkait misalnya isu terkait partai politik, salah satu partai politik yang diisukan akan mengundurkan diri. Nah, ternyata setelah isu tersebut benar adanya, langsung publik mulai menyadari A, B, C, D terkait kenapa isu itu bisa tiba-tiba berkembang. Nah, itu salah satunya. Kemudian isu potensial. Nah, jadi isu potensial ini belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, misalnya sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu. Isu yang belum terjadi, tapi kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Kemudian, oke, teknik tapisan isu. Nah, tapisan isu ini adalah alat bantu untuk menetapkan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan yang menetapkan rentang penilaian. Misalnya 1 sampai 5 pada kriteria aktual, kehayalan,
kelayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, jadi aktual di sini isu tersebut memang benar-benar terjadi dan memang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian halayak, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusi secara komprehensif. Kemudian kelayakan isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Misalnya ada isu kenaikan harga sembako. Jadi isu tersebut memang benar terjadi, kenaikan harga beras, harga minyak goreng, kemudian isu tersebut memang untuk halayak umum, jadi menyangkut semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kemudian problematiknya tentu isu tersebut sangat kompleks, ternyata ada kenapa terjadi isu tersebut, ternyata ada masalah lainnya, misalnya ada penimbunan sembako, kemudian ada tarif dari pengusaha atau dari pengusaha saat mengambil di petani lebih tinggi atau bagaimana. Jadi banyak problematik yang menyebabkan isu tersebut ada. Sehingga perlu dicarikan segera solusi yang komprehensif yang secara menyeluruh. Kemudian kelayaan. Jadi isu itu layak dan masuk akal untuk diangkat. Kemudian kita akan munculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Misalnya dari isu kenaikan sembako, mungkin kita bisa sebagai pemerintah, misalnya kita bisa menetapkan harga paling tinggi sembako tersebut. Kemudian tentu kita harus menelisik apa yang menyebabkan harga sembako itu tinggi, kemudian kita lakukan pemecahan masalah sehingga isu yang di awal, isu yang terlihat itu bisa mendapatkan solusi. Nah, teknik analisis isu. Jadi dari sejumlah isu yang kita telah analisis dengan teknik tapisan tadi, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam lagi terkait isu tersebut untuk memenuhi kriteria AKPK atau yang tadi, atau UUSG atau teknik tapisan lainnya. Jadi ada teknik analisis teknik tapisan isu AKPK, ada USG ataupun ada teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu teknis berpikir kritis. Jadi ada 3, yaitu yang pertama ada mind mapping, kedua ada fishbone, dan yang ketiga ada analisis SWOT. Oke, kita jelaskan yang pertama, mind mapping. Jadi mind mapping ini adalah sekumpulan seperti mind mapping itu seperti map garis-garis secara besar, secara kompleks tapi ringkas, dengan tampilan gambar-gambar atau tampilan kalimat-kalimat poin saja. Biasanya mind mapping ini cukup disukai oleh masyarakat yang membaca karena mereka bisa membaca masalahnya ada di mana, kemudian apa yang menyebabkan masalah, apa ada masalah atau isu-isu lain yang menyebabkan isu tersebut terangkat. Nah, jadi dengan mind mapping itu masyarakat biasanya lebih tertarik membaca. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama adalah mulai dari bagian tengah. Jadi kita akan mulai dari bagian tengah itu, yaitu pusatnya. Apa isu yang terjadi, kemudian yang kedua kita akan menggunakan gambar dan foto lebih banyak dan menggunakan warna. Jadi misalnya isu ini diakibatkan karena isu yang lainnya warnanya merah misalnya, kemudian ada gambar-gambarnya. Misalnya isu lainnya ini sudah ditanggapi atau sudah mendapatkan solusi, jadinya warnanya hijau atau kuning. Nah, itu kita bisa membedakan dengan warna dan gambar. Kemudian bagian tengah tadi yang itu gambar pusat itu
Nah, nanti kita akan menghubungkan cabang-cabang utama itu ke gambar pusat, ke bagian tengah. Kemudian, biasanya garis-garis yang dihubungkan itu biasa garis melengkung supaya lebih eh, enak dilihat. Biasanya tidak kaku lurus lurus dari gambar pusat ke gambar cabang. Jadi biasanya dibuat melengkung. Kemudian menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Ya, artinya kalimat poinnya saja satu garis, poin-poin penting untuk menggambarkan satu isu. Kemudian yang terakhir menggunakan gambar. Ini sama, menggunakan gambar juga untuk memperjelas dari mind mapping kita. Kemudian fishbone. Oke. Jadi fishbone diagram ini adalah uh, teknik analisa isu menggunakan sebab akibat. Jadi di sini menggunakan bentuk seperti ikan, seperti tulang ikan. Jadi sebabnya kita cari penyebabnya, kemudian dikaitkan terhadap penyebabnya, sebab dan akibat. Nah, di sini contohnya yaitu penggunaan BBM kendaraan yang boros. Misalnya dari segi mesin ternyata salah pakai persneling. Kemudian material ternyata oktan BBM-nya salah, yang seharusnya menggunakan pertama tapi kita menggunakan premium. Kemudian pelumasnya tidak benar. Kemudian untuk dari metode mengemudinya terlalu cepat. Kemudian dari segi manusia juga mengemudinya terlalu cepat. Jadi atau kebiasaan mengemudi buruk. Nah, itu sebab dari kenapa penggunaan BBM kendaraan perusahaan itu boros. Jadi kita cari penyebabnya apa aja, lalu kita kaitkan, kita kelompokkan. Misalnya dari segi mesin, penyebabnya mesinnya memang sudah rusak, jadi tidak tidak mendukung apa istilahnya penghematan energi. Nah, mesinnya mesin lama misalnya. Kemudian dari material juga menggunakan pelumas yang tidak benar. Nah, itu salah satu contoh menggunakan fishbone diagram ini. Artinya fishbone diagram ini mengkaitkan antara sebab dan akibatnya. Kemudian untuk teknik analisis yang terakhir yaitu analisis SWOT. Jadi di sini analisis SWOT itu kita menganalisa uh, strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan kita analisa apa saja, kelemahan dan kekuatan kita ini biasanya sifatnya internal atau dari dalam diri, dari dalam organisasi, kemudian opportunities dan atau peluang dan threat atau ancaman itu dari luar, dari eksternal, dari lingkungan. Nah, itu kita gabungkan ke dalam analisis SWOT, nanti kita akan kaitkan antara kekuatan kita ada apa kekuatannya, misalnya produk, misalnya di suatu suatu isu, misalnya isu isu produk lah, produk kita persaingan produk. Jadi kekuatan kita apa, produk kita jarang ada yang eh, menyamai. Nah, artinya kita punya spesifikasi produk. Nah, di peluangnya ternyata banyak yang mencari produk tersebut. Nah, itu salah satu kita lihat analisisnya bahwa ini menjadi salah satu solusi atau analisis bahwa ini sesuatu kekuatan yang kita punya dan peluang yang kita miliki. Sedangkan yang menghambat yaitu kelemahan kita cek dari peluang apa kira-kira solusi ketika kita punya kelemahan tapi peluang kita ada. Nah, kelemahan kita misalnya eh, dalam diri ternyata SDM-SDM yang kita gunakan belum mampu menciptakan atau memproduksi produk kita secara artinya dari segi kualitas belum optimal. Nah, tapi peluangnya ternyata di luar itu ada teknologi-teknologi, misalnya teknologi yang ditemukan di perusahaan lain yang bisa kita adopsi sehingga membantu SDM kita yang tidak bisa secara cepat untuk menghasilkan produk
dibantu dengan mesin itu bisa menghasilkan produk sesuai dengan quality control kita. Nah, itu salah satu cara kita menganalisis SWOT. Nah, jadi itu tiga teknik analisis isu yang bisa kita gunakan. Terima kasih untuk modul 2 sudah saya sampaikan.